Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, students? Are you good? I hope you are okay and doing fine. Well, before our lesson begin, let's pray together according to your own religion. Okay, so praying, begin. Okay, praying done. Okay, first, I want to check your attendance. Okay, I think everyone is here, so we can start our lesson. Okay, but before that, please make sure that you are in your comfortable position so that you will study effectively. Okay, are you ready? Let's go. Yeah, okay. So now, can you see the slide? Yeah, can you read the title? Yes, it's about hortatory exposition. But first, does anybody know what hortatory exposition is? Kalau misalkan ada yang tahu, langsung saja raise your hands ya. Oke, apakah ada yang tahu? Okay, right. Yeah, hortatory exposition is actually a kind of argumentative text ya. Tujuannya yaitu to persuade the readers that something should or should not be done. Jadi, hortatory text itu adalah teks yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca ya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, kita lihat di sini the definition of hortatory text. Nah, according to English Oxford Dictionary, hortatory means tending or aiming to exhort. That means it aims to encourage or urge someone else to do something. Nah, di sini dijelaskan katanya, jadi hortatory itu artinya untuk mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. While exposition means a comprehensive description and explanation of a theory. Dan sedangkan kalau exposition itu artinya adalah comprehensive description. Jadi deskripsi pemahaman atau penjelasan mengenai suatu teori. So, hortatory exposition is a text that explains theory or problem comprehensively which aims to influence the reader. Jadi, hortatory text itu adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang suatu teori atau masalah secara komprehensif yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Nah, di sini katanya, hortatory exposition is also known as persuasive text. Ya, persuasive text katanya. Why? Kenapa disebut seperti itu? Because the hortatory exposition text will persuade the reader to pay attention to a problem and provide suggestions or recommendation from the problem. Jadi di sini dikatakan bahwa hortatory exposition text itu akan mempengaruhi pembaca untuk memperhatikan suatu masalah dan suggestionnya atau sarannya ya atau recommendation dari masalah tersebut. Nah, hortatory exposition is usually used in scientific journals because it is factual and formal. Jadi di sini disebutkan juga bahwa hortatory exposition itu biasanya scientific journal, dipakainya di scientific journal. Contohnya seperti tesis atau skripsi atau teks-teks yang menunjukkan sebuah data gitu. Yang menunjukkan sebuah data yang faktual maksudnya ya. Okay, let's see what is the function of the hortatory text. Hortatory exposition, sorry. Nah, di sini dikatakan bahwa hortatory exposition text basically to persuade, ya seperti yang saya dikatakan tadi, persuade the reader. But universally, the purpose of making a hortatory exposition is to make the reader agree and follow what is instructed in the text. Jadi sebenarnya fungsi dari hortatory exposition itu selain untuk mempengaruhi pembaca, yaitu untuk meyakinkan pembaca untuk setuju dengan saran yang dituliskan oleh penulis ya, instructed in the text. Jadi katanya di sini karena ada suatu agree, jadi kita juga akan melihat atau memakai fungsi dari agree atau giving opinion gitu. Well, let's see what is the characteristic of hortatory exposition. Nah,
Di sini, to distinguish it from other types of text, ya untuk membedakan teks satu dengan teks yang lainnya, maksudnya hortatory exposition ini, the following are the characteristic of hortatory exposition or ini language features-nya ya. The first one use the simple present tense, ya menggunakan simple present tense. And then the second, writing focuses on the author's argument. Nah, ini yang seperti dikatakan tadi bahwa ini masih berkaitan dengan giving arguments atau giving opinion ya. Nanti karena hal tersebut akan dipakai di dalam penulisan teksnya. And then the third, use action verbs ya. Contohnya seperti value, tell, argue, ask, and etc. And then the fourth, using verbs like think, worry, or wonder. This is for argument or giving opinion ya. Kalian sudah belajar kan? Nah, and then the fifth, using temporal connective like firstly, secondly, and so on. And then the last is using passive voice because it uses the author's point of view. Nah, di sini karena kita menempatkan dirinya sebagai penulis ya. Okay. Now, let's see the structure of hortatory exposition. Now, in hortatory exposition, there are three parts. The first one is the thesis, yeah. This section contains the introduction of what main idea that the author wants to convey about something. This section is also known as the general statement. Jadi di bagian tesis ini itu berisi introduction atau pengenalan of what main idea atau ide pokok yang akan penulis sampaikan nanti di teksnya. Nah, di bagian ini juga bisa disebut sebagai general statement. Kemudian the second one is the arguments ya. This section contains various opinions that support the author's main idea. The more opinions that are written, the more interesting the hortatory text is, the exposition will be. So the readers tend to believe in an event if there are many supporting opinions in it. It would be better if these arguments contain not only personal opinion but also expert opinion. Nah, jadi di bagian arguments ini berisi mengenai argumen-argumen ya atau opini dari penulis untuk mensupport the main idea, untuk mendukung main idenya. Nah, di sini dikatakan bahwa pembaca lebih mempercayai ya if there are many supporting opinions ya, pembaca lebih mempercayai jika di dalam hortatory exposition tersebut banyak opini-opini dari penulis, dan it would be better dan lebih baik lagi jika if this argument ya, argumennya contain not only personal opinion ya, bukan hanya personal opinion but also expert opinion. Nah, tapi juga opini dari para expert atau dari fakta-fakta yang ada di lapangan. And then the third one is the recommendations ya. The last part of the hortatory exposition in the recommendation section. In this section contains recommendation or invitations from the author to the readers. Nah, jadi di bagian akhir ini namanya recommendations. Di recommendations ini dia berisi mengenai rekomendasi dari penulis untuk pembaca untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, next we are going to see the example of hortatory exposition. Nah, di sini kita bisa lihat ya contoh dari teks hortatory itu sendiri. Nah, to be understand about the hortatory exposition, di sini read the following example. Mari kita baca sama-sama ya. Nah, di sini judulnya Create a Healthy Workplace and Don't Be Overworked. Katanya di sini menciptakan suasana bekerja yang sehat dan jangan bekerja terlalu over, katanya begitu. Let's read together. An unhealthy workplace will cause illness for its employees. Plus, the very busy working hours make the employees do not have time to relax. Overwork can be associated with severe illness. Nah, jadi di paragraf pertama ini disebutkan bahwa katanya suasana bekerja yang tidak sehat akan menyebabkan illness atau kesakitan for its employees, penyakit ya maksudnya untuk para karyawan.
Plus, nah katanya ditambah lagi jam kerja yang sibuk bisa membuat para pekerja tidak punya waktu untuk rileks. Nah, jadi akhirnya overwork ya, atau bekerja terlalu over. Nah, overwork ya atau bekerja terlalu over itu diasosiasikan dengan beberapa penyakit. Nah, kemudian di paragraf kedua, why? Oh ya, but first yang di paragraf pertama ini namanya thesis ya, atau pengenalan atau introduksi dari apa sih yang mau kita bahas. Nah, tadi kita sudah baca ya di paragraf pertama ini katanya tentang unhealthy workplace. Jadi ini temanya tentang tempat kerja yang tidak sehat dan overwork. Nah, kemudian kita akan lihat di paragraf keduanya. Kita baca dulu ya. Nah, katanya why? First, I think overwork can make health drop. In fact, it is not uncommon for employees to suffer from chronic pain due to overtime and lack of vitamin consumption. Based on regulations governing employment, companies should pay attention to the health of employees, not only with insurance. Jadi di paragraf kedua ini sudah mulai masuk argumen dari penulis ya. Di sini kita bisa lihat ada satu kata yang I think that's. Nah, itu artinya dia memberikan sebuah opini ya, aku pikir bla 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 bla. Nah, itu ciri-cirinya dari hortatory exposition, memberikan arguments atau opinion. Nah, di sini di paragraf kedua dikatakan bahwa katanya overwork itu bisa menurunkan kesehatan ya, make health drop. Nah, in fact, faktanya it is uncommon ya, tidak biasa untuk para pekerja menderita dari sakit yang berkepanjangan, chronic pain ya, karena overtime ya, dan kurang vitamin katanya. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah, karyawan dari companies itu apa ya, tempat bekerjanya, company-nya itu harus memperhatikan kesehatan dari karyawannya. Jadi nggak cuman dikasih pakai asuransi begitu ya. Nah, jadi di paragraf kedua ini sudah mulai masuk argumen dari si penulis. Mari kita lihat yang paragraf ketiga itu tentang apa ya. Kita baca dulu ya. Nah, unhealthy workplace makes employees exposed to mental health disorders because they are depressed due to work, so that it results in mental health disorders. Plus, overwork can make employees sick, and that it has often been heard that employees die due to overwork. Better to work moderately and go home rest. Nah, di paragraf ketiga pun masih sama ya. Ini merupakan argumen atau opini dari si penulis. Nah, di sini dia melanjutkan bahwa unhealthy workplace atau tempat kerja yang tidak sehat menyebabkan karyawan memiliki mental health disorder atau sakit secara mental begitu, karena they are depressed ya, karena mereka tertekan karena pekerjaan. Nah, akibatnya apa? Nah, timbullah masalah mental health itu dari si karyawannya. Kemudian dia penulis juga menyebutkan plus katanya overwork can make employees sick and that. Nah, bahkan overwork atau bekerja secara over dapat menyebabkan rasa sakit dan bahkan kematian. It has often been heard that employees die to overwork. Nah, bahkan kita sering dengar bahwa ada karyawan yang bahkan sampai jatuh dan meninggal karena jam kerjanya yang terlalu over begitu. Di sini, better to work moderately and go home rest. Nah, sebaiknya bekerja secara moderately dan pulang ke rumah untuk beristirahat. Nah, di paragraf terakhir ya, tadi di paragraf kedua dan ketiga itu dia merupakan suatu arguments atau opini dari penulisnya. Nah, tadi masih ingat kan the generic structure of hortatory text, yaitu ada thesis, ada arguments, dan terakhir adalah ya bener, recommendation. Let's see the recommendation ya. From the facts above, nih di sini katanya doctors advise office workers to do stretching on the sidelines of work so that the body can rest. Do not overwork every day because it is fatal to the health of the body. Night is the time for the body's organs to rest.
So it should not be used to work overtime. Nah, di paragraf terakhir ini bisa kelihatan ya, jadi penulis memberikan recommendation atau rekomendasi kepada pembaca berdasarkan argumen-argumen yang tadi yang sudah disebutkan. Nah, karena tujuan dari hortatory exposition itu yaitu untuk mempengaruhi pembaca to do something or not do something. Ya, masih ingat kan? Nah, kita lihat di yang paragraf terakhir ya, artinya itu from the facts above. Nah, di sini menyebutkan fakta dari argumen-argumennya. Doctor advice, katanya di sini dokter merekomendasikan atau memberi nasihat kepada para pekerja kantor to do stretching, untuk melakukan peregangan on the sidelines of work, ya, di samping pekerjaan, so that the body can rest. Jadi badannya itu bisa beristirahat. Do not overwork every day, jangan terlalu kerja over setiap hari karena fatal buat kesehatan, ya. Nah, di waktu malam ya, night is the time for body organs to rest. Nah, waktunya malam itu waktunya organ-organ tubuh untuk beristirahat. Jadi di sini disarankan kalimat terakhir, it should not be used to work overtime. Jadi di sini sarannya jelas ya, jangan bekerja terlalu over. Nah, sekarang giliran Miss yang bertanya ya ke kalian. Tadi kan kita sudah membaca contoh dari hortatory exposition text. Nah, tadi judulnya apa? Yaitu adalah create a healthy workplace and don't be overwork, ya. Nah, di sini pertanyaan yang pertama. Nah, do you find any difficulties or difficult vocabularies from the text? Adakah vocabulary yang susah kalian pahami menurut teks ini? Contohnya misalkan kayak workplace, ya, workplace itu tempat kerja. Kemudian overwork itu artinya pekerjaan yang over atau terlalu bekerja keras gitu. Kemudian ada apa lagi nih kira-kira yang susah vocabulary-nya? Coba kita lihat. Kronik itu kronis ya teman-teman. Pain itu artinya sakit, jadi sakit yang kronis. Kemudian ada employee itu karyawan. Oke. Kemudian apalagi, ada lagi hal yang vocabulary yang tidak dipahami? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Nah, pertanyaannya, what is the main idea of the first paragraph? Nah, di sini katanya apa ide utama dari paragraf pertama tadi ya. Sudah dari judul pun sudah ketahuan ya sebenarnya, tapi di sini coba kita lihat paragraf pertama itu main idea-nya adalah yang ini. Yang unhealthy workplace will cause illness for its employees. Jadi itu main idea-nya ya. Jadi tempat pekerjaan tempatnya kalau yang unhealthy atau tidak sehat itu dapat menyebabkan illness atau penyakit buat karyawan. Oke. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga ya, do you find any similarities in paragraph 2 and 3? Ya. What is it about? Nah, di sini kalian coba kita perhatikan ya, tadi di paragraf kedua dan ketiga punya kesamaan nggak kira-kira? Ya, ada ya kesamaannya ya, yaitu paragraf 2 dan 3 sama-sama atau merupakan argumentasi dari penulisnya. Jadi di sini paragraf 2 dan 3 itu sama-sama berisi argumen dari penulis. Nah, what is it about? Nah, argumennya tentang apa? Ya, ini tentang unhealthy workplace ya, katanya di sini kalau overwork itu bisa menyebabkan kesehatan menurun, unhealthy workplace-nya bisa menyebabkan para pekerja bisa kena mental health dan sebagainya itu. Nah, kemudian yang terakhir, what is the main idea of the last paragraph? Apa ide utama dari paragraf terakhir? Nah, paragraf terakhir tadi ingat ke generic structure. Nah, kalau di paragraf terakhir itu biasanya ada recommendation. Jadi biasanya ini rekomendasi di paragraf terakhir itu. Nah, berisi rekomendasinya tentang apa? Di sini katanya to do stretching. Melakukan stretching dan do not overwork every day. Jangan terlalu bekerja yang over setiap hari karena it's fatal to the health of the body, karena bisa berakibat fatal. Itu ya, jadi the main idea of the paragraph or the last paragraph ya. Jadi itu berisi rekomendasi begitu. Nah, baiklah students, berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi, kita bisa lihat di sini the generic structure-nya ya. Yang pertama itu thesis namanya. Nah, the first paragraph is called the thesis because in the first paragraph contains the main idea that will be discussed. The main idea
is about the unhealthy workplace and our work ya, tadi kita sudah baca, oke? Kemudian ada arguments. Nah, the second and the third paragraph are called arguments. Tadi ya yang kita sudah baca bersama-sama, paragraf kedua dan ketiga itu disebutnya arguments. Nah, it contain the writer's opinion about the topic ya. Jadi itu berisi tentang opini dari penulisnya tentang topik yang dituliskan. Kemudian not only the writer's personal opinion. Nah, jadi nggak cuman opini personal dari penulis ya, but also the opinion from the expert. Tapi juga ada opini dari expertnya. Nah, di sini contohnya di kalimat yang based on regulations governing employment, companies should pay attention to the health of employees, not only with insurance. Nah, kemudian yang terakhir yaitu recommendations. Nah, in the last paragraph of the fourth paragraph is called the recommendation. Tadi di paragraf keempat ya. Nah, this is marked by a sentence that suggests the reader to do something. Nah, ditandainya yaitu dengan kalimat untuk memberi suggestion ya atau saran kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya yang di sini, from the facts above, doctor advised office workers to do stretching on the sidelines of work so that the body can rest. Do not overwork every day because it is vital to the health of the body, and night is the time for the body's organs to rest, so it should not be used to work overtime. Kayak gitu ya. Nah, next kita lihat di sini. Nah, di sini ada contoh lain nih, katanya it's your turns. Ini sekarang giliran kalian nih yang menentukan determine ya the structure of the text of hortatory exposition and give the evidence in the sentence. Nah, ini kalian work with your friends or with your partners ya. Jadi kalian baca dulu teksnya. Kalian boleh screenshot ini ya teksnya ya. Dibaca kemudian didiskusikan dengan teman yang mana yang bagian thesis, kemudian yang arguments dan recommendation. Nah, kalau sudah temu, coba kasih evidence atau bukti kenapa sih ini disebutnya thesis. Kemudian kalau recommendation atau arguments, kok kenapa ini disebutnya recommendation ya? Ada buktinya enggak nih? Coba kalian tuliskan ya nanti di LKPD kalian masing-masing, nanti Miss akan berikan. Oke? Nah, untuk sekarang silahkan boleh screenshot dulu teksnya. Sudah berdiskusinya. Nah, kita bahas sama-sama yuk ininya teksnya ya. Coba kita lihat judulnya, exercise can boost immune. Nah, di sini katanya exercise itu atau olahraga itu can boost immune. Ada yang tahu boost itu apa? Ya, betul, meningkatkan imun sistem ya. Nah, kalian sudah diskusi, mari kita cocokkan ya. Di paragraf pertama ini disebutnya apa? Ya, betul, tesis ya atau pengenalan dari main idenya. Coba di sini mana nih yang merupakan pengenalan dari main idenya? Ya, betul. Ini ya, yang during the COVID pandemic, ya many people exercise to maintain their immune system. Nah, itu pengenalan dari teksnya atau hortatory teksnya, yaitu tentang ini exercise to maintain their immune system. Nah, itu ya. Kemudian yang paragraf kedua, ini sudah tahu ya apa tadi, yaitu apa? Ya, betul, arguments ya. Nah, coba yang mana yang menunjukkan bahwa paragraf kedua ini merupakan argumen? Ya, betul. Ya, di sini kita bisa lihat ya, exercise can help bacteria in the body to get out. Nah, because when we exercise, our body temperature increase ya. Karena katanya exercise itu bisa menolong bakteria keluar dari tubuh kita. Jadi membuang bakteri-bakteri yang ada di tubuh kita. Karena ya because when we exercise, karena ketika kita berolahraga, our body temperature increases. Nah, temperatur badan kita ini meningkat and prevent the virus from growing, dan mencegah virus untuk tumbuh. Exercise helps the body become more immune and makes it difficult for the virus to grow because we have strong antibodies. Nah, di sini katanya olahraga dapat membantu tubuh kita untuk membuat lebih banyak imun dan membuat susah virus untuk tumbuh karena kita punya antibodi yang kuat. Nah, di sini disebutkan juga WHO ya atau WHO ya. Ada yang tahu itu singkatan dari apa?
Ya, betul. World Health Organization ya stated that by doing exercise can also reduce stress hormones and increase endorphins. Jadi katanya WHO menyebutkan bahwa dengan melakukan olahraga bisa menurunkan tingkat stres dan menghasilkan endorfins, yaitu sel-sel yang membuat kita senang kalau tidak salah ya. So we are happier and protected from the virus. Jadi kita lebih senang dan terlindungi dari virus. Nah, di sini kita bisa lihat ya, meskipun tidak dengan menyebutkan I think atau apapun, di sini penulis sudah jelas-jelas dia menunjukkan argumennya. Katanya exercise can help bacteria in the body to get out. Nah, itu merupakan salah satu argumen. Kemudian di sini juga disebutkan exercise help the body become more immune. Nah, di sini juga penulis menambahkan argumen dari expert ya. Di sini menyebutkan dari WHO atau World Health Organization stated bla bla bla. Itu juga opinion dari expertnya gitu ya. Karena ini tentang kesehatan, jadi dia penulis mengambil expertnya tentang kesehatan juga. Oke, ya, yang itu yang paragraf kedua namanya argumentation. Dan tinggal apa yang terakhir, yaitu adalah recommendations. Ya, di sini recommendationnya ayo kita lihat yang mana yang menunjukkan recommendations. Coba. Yang mana? Ayo. Ya, betul ya. From the fact above, ya, it can be known that exercise is good for our body. Do regular exercise at home. It can be done with jogging, bicycles, or others. Nah, di sini kita bisa lihat recommendation-nya itu yang ini, yang katanya do regular exercise at home ya, lakukanlah olahraga rutin di rumah. Ya, bisa dengan jogging, sepedahan atau lainnya. Itu rekomendasinya itu untuk pembaca dari penulis. Oke, now you have, sekarang kalian udah tahu ya yang mana yang tesis dan buktinya yang mana, atau mana kalimat yang menunjukkan tesis tersebut, kemudian arguments dan recommendations ya. Nah, oke, kita sudah berada di penghujung pelajaran kita nih hari ini. Coba sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu ya materi pelajaran kita kali ini. Tadi kita belajar tentang apa? Ya, betul, hortatory exposition ya. Nah, what is hortatory exposition? Ya, apa itu hortatory exposition? Tadi apa? Yaitu teks untuk teks yang menjelaskan untuk mempengaruhi pembaca ya, atau untuk memberi saran untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian what does it for? Tadi ya, untuk mempengaruhi pembaca. Oke. Kemudian what is the characteristic of hortatory exposition? Tadi masih ada yang ingat? Ayo, the language features-nya. Ya, yang pertama itu using simple present tense. Kemudian yang kedua itu focusing on the author's argument. Jadi harus ada argumen-argumen dari penulis ya. And then the third is use action verb. Masih ingat action verb apa saja? Ada value, tell, argue, ya, ask, dan something like that. And then the fourth yaitu ada verb link, verb like thinking, clings. Jadi contohnya seperti worry, wonder, think, dan kayak gitu. Kemudian yang kelima itu using temporal connective ya, contohnya seperti firstly, secondly, dan lain-lain. Dan yang terakhir ya itu language features-nya, yaitu using passive voice ya, atau kita menempatkan diri kita sebagai penulisnya kayak gitu. Oke, kemudian tadi setelah language features-nya, the generic structure-nya ada apa saja kalau hortatory exposition? Ya, yang pertama ada tesis. Ya, tesis itu untuk apa? Ya, betul, untuk menunjukkan atau memberi the introduction of the main idea ya, untuk menunjukkan kita ini sebenarnya mau nulis tentang apa sih. Nah, itu tesis. Kemudian yang kedua yaitu arguments. Betul, arguments itu berisi opini-opini kita, argumen-argumen penulis dalam topik tersebut, topik yang akan dituliskan. Kemudian the last is recommendations atau rekomendasi penulis untuk pembaca. Begitu. Ya. Oke, nah kita sudah di penghujung pelajaran kita nih. Nah, tadi sebelumnya saya sudah sebutkan bahwa nanti di akhir pelajaran kalian expected to write your own hortatory exposition. Jadi kalian menulis teks hortatory kalian sendiri. Di sini sudah ada petunjuknya ya.
Coba kita lihat di sini. Nah, after you get lessons about hortatory exposition, ya setelah kalian mendapatkan materi tentang hortatory exposition, please make a hortatory exposition text by paying attention to the structure of the text and the characteristic of the hortatory exposition. Nah, the topic could be anything you want, ya. Jadi di sini kalian silahkan menulis teks hortatory kalian sendiri, ya, dengan memperhatikan satu structure of the text, tadi the generic structure-nya tolong diperhatikan, dan the characteristic-nya atau language features-nya ya tolong diperhatikan. Kalian bisa menulis tentang apapun yang kalian mau, apapun yang kalian suka, asalkan bisa dibuat seperti hortatory ya. Jadi jangan lupa yang penting itu structure-nya dan language features-nya. Nah, di sini ketentuannya itu write your assignment in English, ya tentu saja dalam bahasa Inggris, diketik dalam MS Word file, papernya A4 ya, A4. Nah, jenis fontnya Times New Roman, size-nya 12. Nah, dan jangan lupa tulis juga nama dan kelas kalian ya. Yeah, we are at the end of our lessons, but before we close our lesson, is there anybody who want to ask about something? It could be anything. Kalau tidak ada, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Gimana perasaan kalian setelah menerima materi tentang hortatory exposition ini? Apakah senang? Apakah kalian paham atau tidak? Kalian nanti akan mengisi ini ya, evaluasi mandiri kalian. Silahkan tulis di situ dari 1 sampai 10 kalian pahamnya di nomor berapa gitu. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja ajukan. Tapi kalau tidak ada, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran yang saya tadi berikan ini bermanfaat dan menerap di kalian ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.